Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwah sekalian, para siswa kelas 11 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran kita ya. Pelajaran fisika. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan ya satu bab, yaitu bab mengenai gas ideal ya, mengenai gas ideal. Apa itu gas ideal dan bagaimana teorinya dan rumus-rumusnya sudah kita bahas kemarin ya. Nah, insya Allah di sini ya pada hari ini kita akan masuk pembahasan kita yang berikutnya, yaitu mengenai termodinamika. Nah, termodinamika ya, termodinamika ini sangat erat hubungannya dengan gas ideal ya. Nah, jadi ini termodinamika ya, pembahasannya bersambung dengan pembahasan tentang gas ideal ya. Jadi ketika nanti kita mengalami kesulitan ketika menyelesaikan termodinamika ini ya, nanti kita bisa kembali ya, lihat murojaah lagi ke belakang tentang gas ideal ya. Nah, ini dia, kita masuk bab yang baru, itu mengenai termodinamika. Nah, yang pertama ya, bab 9 termodinamika. Nah, apakah itu artinya termodinamika ya? Nah, dari namanya ya ada dua kata, ada termo ya, termo, kemudian ada dinamika ya. Nah, termo itu artinya panas ya. Termo artinya panas. Kemudian dinamika sesuatu yang dinamis. Dinamis artinya bergerak. Nah, berarti kalau termodinamika adalah kita mengamati gerakan panas atau fenomena suatu energi panas yang bergerak. Nah, ya. Seperti itu. Ini siapa ini ya? Suaranya masih hidup ini. Oh, masih banyak ya. Coba di-mute dulu, di-mute ya. Bisa enggak ya Ustaz mute sendiri ya? Mute all ya. Taib. Ya. Lanjut ya. Nah, ya. Energi panas ya dan transformasinya dapat digunakan untuk menggerakkan mesin uap pada kereta lokomotif ya. Nah, kita tahu bahwasannya kereta ada banyak modelnya ya. Salah satunya ini ya, kereta menggunakan mesin uap. Nah, ada juga ya, mesin uap ini ada yang menggunakan bahan bakar batu bara ya dan lain sebagainya ya, dibakar ya, kemudian panasnya itu ya yang digunakan untuk menggerakkan dalam hal ini adalah kereta api ya. Nah, sekarang kita mau melanjutkan ya tentang termodinamika. Nah, perhatikan peta konsepnya. Termodinamika ya mempelajari yang pertama di sini ada usaha ya, ada usaha. Nah, usaha itu energi maksudnya ya, energi di dalam termodinamika. Nah, kemudian nanti insya Allah hari ini ya yang akan kita bahas adalah usaha, kemudian usaha terbagi menjadi 4 ya, usaha menjadi terbagi menjadi 4 ya. Nah, ada usaha pada tekanan tetap. Nah, ini seperti pelajaran tentang gas ideal kemarin ya, tekanan tetap. Kemudian ada usaha pada suhu tetap, ada tekanan pada volume tetap, dan proses adiabatik atau adiabatis ya, nanti insyaallah akan kita bahas juga ya. Nah, jadi insyaallah hari ini kita akan masuk di usaha tekanan tetap, suhu tetap, dan volume tetap. Kenapa? Karena ini adalah kelanjutan dari pembelajaran tentang gas ideal ya. Nah, apa itu gas ideal ya? Nah, siapa yang bisa? Apa itu gas ideal? Siapa yang bisa? Gas ideal yang memiliki standar ya. Gimana standarnya, Torik? Iya. Volume, baru apa lagi? Tekanan, satu lagi? Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik ya, betul.
ya, yang memiliki standar suhu, ya, tekanan dan volume, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini. Nah, usaha pada termodinamika ada tekanan, ada suhu dan ada volume, ya. Nah, inilah dia kaitannya dengan dengan gas ideal. Kemudian nanti berikutnya kita juga akan membahas tentang hukum pertama termodinamika, ya. Kalau dikatakan hukum di sini maksudnya adalah rumusan, ya. Rumusan. Kemudian kapasitas kalor dan seterusnya. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk pembahasan kita yang pertama, ya. Nah, di sini boleh kita baca sedikit, ya, motivasi belajar, ya. Sebagian besar energi saat ini diperoleh dari pembakaran fosil, ya, minyak bumi, gas alam dan batu bara. Dalam mempergunakannya kita harus efisien. Penggunaan energi yang efisien harus dengan hukum-hukum alam, ya, seperti hukum kekekalan energi. Selain itu, hukum-hukum lain juga digunakan pada energi, ya, dalam bentuk kalor atau panas, ya, dan usaha. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang kalor, panas, ya, dan usaha. Nah, bagaimana hukum-hukum itu berlaku di alam semesta ini? Nah, ya. Baik. Sekarang kita masuk sini, ya. Nah, usaha dapat dilakukan oleh gas ideal. Nah, lihat, ya, kemarin kita sudah masuk juga di usaha gas ideal, ya. Usaha dapat dilakukan oleh gas ideal. Usaha dapat dilakukan dengan berbagai macam proses. Dalam materi asas ideal, ya, kita juga akan membahas hukum termodinamika yang pertama, yang sebenarnya menunjukkan hukum kekekalan tenaga. Ini maksudnya hukum ketetapan, ya, bukan kekekalan, ya. Hukum maksudnya dia ketetapan, ya, ketetapan tenaga. Nah, sekarang kita lihat di sini A usaha. Kita masuk yang pertama, A usaha, ya. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Di sini hanya ada 6 orang, ya. 6 orang. Ya. Manzal Huda, ya. Manzal Huda. Ya, coba baca, ya. Mana nih Manzal Huda? Ada? Taib. Iya. Silakan dibaca, ya, usaha. Ya. Terus apabila diatur, iya, delta. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik, ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang Ustadz mau jelaskan tentang rumusnya, ya. Nah, ya, jadi intinya adalah lihat di sini bahwasannya, ya, W di sini usaha, ya. W usaha. Rumusnya adalah sama dengan dF kali ds, ya. F kali ds. Nah, kenapa kok ada D, ada huruf D, ya? Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Tep, ya. Nah, kalau ada huruf D, ya, ada huruf D atau diferensial, ya, itu menunjukkan perubahan. Itu menunjukkan perubahan. Nah, itu yang pertama. Kalau nanti kita membaca buku-buku fisika, di situ ada huruf D kecil, ya, itu menunjukkan perubahan.
Nah, rumus dasarnya mana? Hilangkan aja yang D kecilnya, ya. D kecilnya dihilangkan saja. Jadinya apa? Jadinya W sama dengan F kali S. Nah, ini adalah rumus energi, ya, rumus energi. Nah, oke, berikutnya, kenapa ada tanda D, D kecil, ya? Huruf D kecil ini menunjukkan perubahan. Artinya, ya, suatu gas, ya, suatu gas ideal yang berada di suatu ruangan, ya, sebelum dipanaskan dengan setelah dipanaskan beda energinya. Nah, beda tekanannya, ya, beda volumenya. Nah, dan beda juga suhunya. Nah, seperti itu. Berubah dia. Nah, maka dari itulah di sini ada huruf D kecil, ya, menunjukkan adanya perubahan. Nah, kemudian PA dx, ya, PA dx. Nah, lihat di sini PA dx, ya. Coba hilangkan D-nya. Jadi rumusnya apa? P kali A kali X, ya. Nah, ini kita membahas rumus sedikit, ya. Nah, baik, berikutnya sama dengan P dikali delta V. Nah, V ini volume, ya. V volume. Nah, sekarang Ustadz mau tanya, apa hubungannya rumus ini, ya? PAX sama P delta V, ya. PAX sama P delta V. P A X, ya. Siapa yang bisa? Kalau bisa langsung hidupkan mic-nya. Kalau bisa hari ini nggak usah ngerjain tugas. Ayo. Siapa yang bisa? P A dx, ya, sama dengan P kali V. Siapa yang bisa jelaskan rumus ini? Siapa yang bisa jelaskan rumus ini? Ada? Saya tunjuk, ya. Saya tunjuk, ya. Coba Fikri Aulia. Fikri. Ayo Fikri, coba. Fikri. Ayo. Taib. Tahu, ya. Nah, kira-kira siapa Fikri yang tahu dari temannya? Coba tunjuk satu orang. Tunjuk satu orang. Siapa? Torik. Oh iya, Torik, ya. Taib, barakallahu fiik. Siap. Ayo, Torik. Torik, ya. Gimana, Torik? Cara mengartikan rumusnya, Torik? PA tekanan, ya. Baik. Nah, sekarang Ustadz persingkat lagi, ya. Ini kita coret, ya, kita bagi. Jadi hilang. Nah, coba gimana arti dari rumusnya, ya. Iya, betul. Ada hubungannya sama volume. Terus di sini A luas, ya. Di sini X panjang. Nah, kok bisa jadi volume? A dikali X jadi volume. Yakin? Masya Allah, Taib, barakallahu fiik. Ya, betul, ya. Jadi pangkat 3, Masya Allah. Bagus, ya. Taib. Nah, itu dia jawabannya, ya. Saya jelaskan di sini. Taib, ya. Lihat ke depan. Kok Ustaz kecilin, ya? Tinggal kelihatan, ya, ntar, ya. Nah. Oke, nah, lihat, ya. Nah, A dx delta V sudah. Nah, tadi Ustadz bilang kalau misalkan kita mau lihat secara sederhana, kita hilangkan aja D-nya. Kita coba hilangkan D-nya, ya. Nah, sudah. Nah, A kali X jadi V, ya. A kali X jadi V. Nah, dari mana kita tahu V? Nah, kita lihat A itu tadi apa? Luas, ya. Luas satuannya apa? Nah, kalau misalnya kita misalkan ada persegi, ya. Ada persegi, sisi kali sisi, ya.
Nah, misalnya yang ini 1 meter, yang ini 1 meter, ya. 1 meter kali 1 meter, 1 meter kuadrat pangkat 2, ya. Nah, terus X ini kan dia panjang, ya, bisa aja dia terserah angka berapa saja, ya. Nah, X kita misalkan 1 meter juga, ya. Nah, kita kalikan 1 meter pangkat 2 kali 1 meter pangkat 1 jadinya 1 meter pangkat 3. Nah, meter pangkat 3-nya ini apa? Volume, ya. Nah, itu dia, ya. Makanya dia jadi volume, ya. Ya, berarti betul rumus yang tadi PA dx sama dengan ya P delta V, ya. Artinya apa? Artinya nanti misalkan di sini ada sebuah tabung, ya. Ada sebuah tabung berisi gas ideal, ya. Misalkan volumenya misalnya 10 misalnya, ya, misalnya aja. Meter pangkat 3, ya. Nah, kemudian dipanaskan, ya, dipanaskan sehingga volumenya berubah, meningkat menjadi 20, ya, meter kubik. Nah, berarti nanti tinggal kita masukkan, ya, dW, ya, dW sama dengan P delta V, ya. Nah, delta sudah tahu kan artinya perubahan, ya. Berarti P dikali, ya, buka kurung V2 kurang V1. Nah, selisihnya, ya, delta perubahan, selisih. Ya, berarti 20 kurang 10, P dikali 10. Nah, seperti itu. Ya, gampang. Jadi maksudnya Ustaz jelaskan ini supaya kita tidak terkejut, ya, dengan rumus-rumusnya, ya, banyak huruf-hurufnya seperti itu, ya. Ternyata rumusnya sederhana, ya. Ya. Nah, berikutnya, ya, kita masuk yang berikutnya. Nah, dari persamaan gas kita tahu perubahan P akan diikuti V, ya, atau T atau keduanya, ya. Nah, perhatikan di sini, ini poin penting, ya. Kita tahu perubahan P itu tekanan, akan diikuti juga dengan volume dan dengan suhu, ya. Nah, atau keduanya. Nah, demikian juga sebaliknya, ya. Nah, demikian juga sebaliknya. Baik. Ya, jadi pada pelajaran tentang usaha ini termodinamika, catat, ya, rumusnya ini, ya, dW sama dengan F ds sama dengan PA dx sama dengan P delta V, ya. Nah, itu yang perlu diingat, ya. Nah, itu intinya. dW, ya, sama dengan F, ya, ds sama dengan P A dx, ya, nampak, ya, sama dengan P delta V, ya. Yang mana mau diingat? Boleh yang mana aja, ya, pilih salah satu, ya. Nah, boleh yang ini atau ini. Baik, ya. Berikutnya, ya, masih ada waktu kita. Berikutnya kita masuk ke usaha pada tekanan tetap. Nah, ya, ini kita mengulang lagi dari yang gas ideal kemarin, ya. Nah, sampai sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, siapa yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, tidak ada, ya. Nah, kalau gitu Ustadz lanjutkan. Ustadz lanjutkan, ya. Oke, yang baru masuk nanti bisa lihat di YouTube, ya. Nah, penjelasannya tadi. Insyaallah, ya. Nah, usaha pada tekanan tetap. Nah, tadi sudah kita jelaskan, ya, usaha pada termodinamika ini, ya, usaha pada termodinamika ini terbagi menjadi 3, ya, terbagi menjadi 3. Oke, ya. Nah, sekarang lihat di sini, ya, usaha pada termodinamika, usaha, ya, atau W, ya. Atau W, ya, pada termodinamika. Termodinamika. Oke. Nah,
Sudah, perhatikan ya. Nah, ini usaha pada termodinamika. Nanti ada usaha pada yang lainnya ya, ada pada gaya ya dan lain sebagainya. Nah, kalau pada termodinamika terbagi tiga ya, terbagi tiga. Mengikuti apa? Mengikuti gas ideal. Oke, ada yang V tetap ya. Nah, V tetap. Nah, ya, V tetap. Ada yang P-nya tetap. Oke. Ada yang T-nya tetap. Taib ya. Nah, itu dia. Ada V yang tetap, ada P, ada T. Oke. Nah, sekarang Ustadz mau tanya ya. Nah, Ustadz mau tanya lagi. Sama Fikri Ihsan. Fikri Ihsan. Ayo Fikri. Ada Fikri? Ah, ini dia. Taib. Ada Fikri? Enggak ada sepertinya ya. Nah, Taib. Fikri, coba ini coba jelaskan apa arti V, apa arti P, apa arti T. V apa, Fikri? Oke, tidak terdengar suaranya ya. Taib. Nggak apa-apa ya. Kita coba yang lain dulu ya. Nabil, ya. Muhammad Nabil. Nah, ya. Taib, Nabil coba jelaskan apa arti V, P sama T. Ya. P? Ya, P. Huruf P besar apa? P, V tadi volume ya. Ah, betul, tekanan, pressure ya. P, pressure. T sekarang, apa T? Ya, ya betul, suhu atau temperatur ya. Nah, barakallahu fiik ya. Bagus ya, Muhammad Nabil. Berikutnya, saya tanya lagi sama Abdurrahman. Abdurrahman. Ada Abdurrahman? Ya, baik. Nah, Abdurrahman, kemarin sudah kita jelaskan, sudah kita sebutkan ya pada saat gas ideal. V tetap ada namanya kalau V-nya tetap. Apa namanya? Nama lainnya kalau V tetap. Ya, apa? Di sini ada nama lainnya. Ustaz kasih kata kunci depannya. ISO. ISO tapi bukan bahasa Jawa ya, ISO ya. ISO ya, ISO artinya sama ya. Kalau ISO bisa ya. Nah, ISO ya. Apa? Isora. Bisa apa enggak Abdurrahman? Ustaz kasih lagi huruf depannya lagi. K H U. Satu lagi, satu huruf lagi. Ayo. Ada dua huruf lagi.
Apa Bro Roman? Iso. Nah, taib, ya nggak apa-apa. Nah, sekarang coba tunjuk satu orang, siapa kira-kira yang bisa? Coba lihat temannya. Siapa nih kira-kira yang bisa? Ya, tunjuk. Tarik lagi. Tarik lagi. Tadi udah tarik. Apa? Oh, jangan ya. Yang lain, siapa? Ya, Abdurrahman. Siap. Fauzi Haikal. Muhajir. Oh, Muhajir ya. Muhajir Haikal. Ya, Muhajir. Muhajir. Ayo. Apa ini? Dua lagi hurufnya, Muhajir. Ya, Masya Allah. Iso khorik. Ya, tambah I sama K. Taib. Artinya V-nya tetap ya. Khor ya itu artinya volume. Taib. Barakallahu fik. Ya. Berikutnya Muhajir. P tetap apa namanya? Iya, Masya Allah. Iso bar ya. Bar artinya tekanan ya. Barik. Bukan madu barik ya. Taib. Nah, kalau T apa? T apa? Kurang terdengar suaranya? Isotermik ya, Masya Allah. Taib. Barakallahu fik ya. Betul ya, Masya Allah. Isotermik. Nah, ya. Taib. Ya, barakallahu fik ya. Nah, itu dia hubungan antara termodinamika ini dalam usahanya ya terhadap gas ideal yang kemarin ya. Jadi nanti kita bahas ya pada kondisi gas ideal yang kemarin ya, ada isokorik, ada isobarik ya, dan ada isotermik ya. Nah, baik, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari hari ini karena waktunya sudah habis ya. Nah, masih ada sisa 2 menit. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Gimana, Muhajir? Kurang terdengar suaranya? Apa? Coba di chat, coba di chat. Di sini mungkin apa sinyalnya mungkin ya. Nah, coba di chat ya. Tep, sambil menunggu ya. Yang lain? Yang lain ada yang bertanya? Coba di chat ya, Muhajir ya. Nah, ditulis di sini biar Ustaz tahu. Yang lain kira-kira? FDS. Oh ya, taib. Ya, FDS ya. FDS di rumus artinya apa Ustaz? Ya, FDS ya. Nah, kalau huruf D, ada huruf D kecil ya, itu artinya perubahan ya, artinya perubahan. Nah, taib ya. Kenapa ada perubahan di sini? Rumus asalnya adalah W sama dengan Fs ya. Nah, kenapa ada perubahan di sini? Karena ya ada energi yang berubah ya. Tadi kan kita misalkan ada suatu medium ya, misalnya tabung, di dalamnya ada udara. Kemudian kita panaskan. Nah, pastinya energi awal dengan energi setelah dipanaskan berbeda ya. Berarti ada perubahan energi. Sudah? Karena ada perubahan energi, pasti jarak antara antara partikel di dalamnya juga berubah ya. Tadinya mendekat mungkin karena dingin, tiba-tiba mengembang ya karena panas. Maka ada tanda D ya, menunjukkan adanya
perubahan. Ya, itu dia maksudnya. Ya, DW sama dengan FDS. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, barakallahu fik ya, sudah habis waktunya. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Kita cukupkan dulu ya, kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi minggu depan ya. Ustaz akhiri ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.